Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan Omah Zikir. Kisah nyata yang kami angkat kali ini adalah dari seorang teman yang tinggal di daerah Kalewungu, Kendal, Jawa Tengah. Teman kami itu menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh kakak kandungnya. Tapi untuk menjaga nama baik dari si pelaku, kami sengaja menyamarkan nama orang yang mengalami kejadian luar biasa saat menunaikan ibadah haji di Mekah. Sebut saja namanya Selamat. Ia adalah seorang pedagang pakaian, yaitu penjual celana jeans kelas kaki 5. Meskipun di wilayah Kabupaten Kendal banyak sekali konveksi yang memproduksi celana jeans, Selamat sebagai pedagang kecil tetap jualan kecil-kecilan dengan menggunakan angkutan sepeda motor dengan keranjang yang diangkut di belakang. Mulanya Selamat menjalaninya dengan tekun dan telaten. Meskipun ia usaha kecil-kecilan, ia mampu untuk menafkahi keluarganya. Di kalangan pengusaha konveksi, Selamat dikenal sebagai orang yang jujur. Soal dagangan, Selamat bisa mengambil dagangan berapa saja dan dibayar belakang. Akhirnya karena ketekunannya berjualan celana jeans, Selamat dan istrinya mampu menabung untuk menunaikan ibadah haji ke Mekah. Berangkatlah Selamat dan istrinya menunaikan ibadah haji ke Mekah. Konon saat berada di tanah suci Mekah, sering kali terjadi keajaiban-keajaiban yang tidak terduga. Orang yang datang ke tanah suci Mekah, ada kalanya yang datang dengan didasari niat yang kurang pas. Singkat cerita, saat berada di depan Ka'bah, Selamat bersama istrinya bertemu dengan seseorang yang sangat ramah, lembut tutur katanya, dan menunjukkan sikap persaudaraan yang erat. Maklum, jika bertemu sesama orang Indonesia di luar negeri, rasanya seperti saudara dekat saja. Dari Indonesia, tegur seseorang pada Selamat ramah. Ya. Jawa, tanya orang itu lagi. Selamat mengangguk pelan. Kendal, Jawa Tengah. Rupanya kedua orang yang bertemu di depan Ka'bah itu sama-sama berasal dari Jawa Tengah. Selamat tampak bersemangat menghadapi orang yang baru ditemuinya itu. Wajahnya begitu teduh, tiap tutur katanya terasa menyentuh sampai ke relung hati. Tak terasa telah bermenit-menit mereka berbincang. Hingga tiba saatnya orang yang menemui Selamat itu hendak berpamitan. Nanti kalau sudah pulang, dolan ke tempatku ya, tutur orang itu. Aku Rohmat Bindusari. Tanya orang akan tahu tempatku. Insya Allah Mbah, jawab Selamat. Selamat merasa tidak ada yang aneh di balik pertemuannya dengan Mbah Rohmat itu. Ia cuma merasa bertemu dengan seseorang yang patut untuk dituakan. Hal itu dikarenakan pengalaman hidup dan tutur katanya untuk menuntun pada kebaikan. Sepulangnya dari Mekah setelah melakukan ibadah haji, muncul keinginan dalam hati Selamat untuk berkunjung ke tempat Mbah Rohmat di Windusari. Paling 2,5 jam juga sampai, pikir Selamat dalam hati. Selamat yang tinggal di Kalewungu dengan sepeda motornya bisa sampai di Windusari, daerah paling utara dari Kabupaten Magelang, berbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Hari itu berangkatlah Selamat dengan sepeda motornya ke Windusari. Kelak-kelok jalan ke Sukoharjo sudah biasa dilalui oleh Selamat saat ia berjualan celana jeans. Selamat tidak menduga sama sekali bahwa perjalanan dirinya hari itu akan membawa perubahan besar pada hidupnya.
Selamat merasa tidak susah untuk bertemu dengan Mbah Rohmat di Windusari. Tibalah Selamat di daerah Windusari. Setelah Selamat bertanya pada beberapa orang, tak seorang pun yang bisa menunjukkan tempat Mbah Rohmat. Sebab Selamat menceritakan pada tiap orang yang ia tanya bahwa dirinya bertemu Mbah Rohmat saat naik haji di Mekah tahun kemarin. Memang tidak ada orang yang bernama Rohmat di daerah Windusari yang tahun kemarin naik haji. Di daerah Wonoroto ada orang pintar yang bernama Mbah Rohmat, tapi tahun kemarin tidak berangkat naik haji. Maaf, Mbah Rohmat orangnya lumpuh, jadi tidak bisa pergi kemana-mana. Tutur seseorang pada Selamat ketika ia beristirahat di pinggir jalan. Karena sudah cukup lelah mencari, akhirnya Selamat pun datang ke Wonoroto untuk bertemu dengan Mbah Rohmat yang dikatakan lumpuh tadi. Alangkah terkejutnya Selamat setelah ia berhadapan langsung dengan Mbah Rohmat. Ternyata Mbah Rohmat yang lumpuh itu memang benar orang yang bertemu dengannya di Mekah. Padahal Selamat sudah mendengar bahwa Mbah Rohmat tidak pergi haji. Lalu siapakah orang yang bertemu dengan dirinya di depan Ka'bah itu? Selamat baru menyadari bahwa pertemuannya dengan Mbah Rohmat adalah suatu keajaiban. Maka pada kesempatan itu tak disia-siakan oleh Selamat untuk minta didoakan oleh Mbah Rohmat. Mbah, kalau boleh saya minta jenengan doakan, ucap Selamat. Didoakan apa? Tanya Mbah Rohmat datar. Doakan saya biar jadi orang kaya. Mbah Rohmat terdiam beberapa saat lamanya. Tatapannya lurus ke depan. Baiklah, aku doakan, ujar Mbah Rohmat. Kemudian, tapi ada pantangannya. Apa itu, Mbah? Kamu jangan main perempuan. Selamat terdiam. Seumur hidup ia tidak pernah main perempuan sampai ia beristri dan sampai saat ini juga. Selamat tidak pernah selingkuh. Muncul kesombongan dalam diri Selamat bahwa pantangan yang diajukan oleh Mbah Rohmat itu adalah perkara mudah. Selamat menyanggupi dan Mbah Rohmat pun mendoakannya. Awalnya hanya penjual celana jeans keliling. Dalam waktu singkat, omset Selamat menjadi puluhan kali lipat. Bahkan Selamat bisa membuat pabrik konveksi sendiri. Apalagi Selamat memiliki semangat kerja yang luar biasa. Hanya dalam waktu singkat, Selamat telah berubah menjadi orang kaya. Selamat tidak menyadari bahwa menjadi orang kaya itu banyak sekali godaannya. Dulu ketika hidupnya masih sederhana, perempuan memandangnya biasa saja. Setelah ia menjadi kaya dan kesana kemari membawa mobil mewah, perempuan cantik mulai meliriknya. Selamat pun mulai tergoda. Ia lupa pada pantangan yang pernah dikatakan Mbah Rohmat. Selamat juga merasa dirinya yang sudah menjadi kaya tidak mungkin bisa jatuh begitu saja. Selamat menjadi lupa diri dan main perempuan. Melanggar pantangan dari Mbah Rohmat. Sebenarnya harta benda hanyalah titipan. Dalam waktu yang singkat pula usaha Selamat jatuh bangkrut. Selamat baru bisa menyadari kesalahannya. Rupanya Mbah Rohmat sudah mengetahui kejadian yang akan menimpa Selamat dan usahanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menyaksikan video kisah nyata kami. Video untuk latar cerita ini adalah makam Mbah Rohmat di Desa Wonoroto, Windusari, Magelang. Jika Anda ingin terus mengikuti penerusan kami, silakan like, subscribe, share, dan komen.